berat rasa hati kita untuk melakukannya. Katanya kita orang yang beriman, katanya kita orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kenapa kita mampu duduk di kedai 3 jam, mampu kita duduk di warung 4 jam, mampu kita menggunjing orang 5 jam? Kenapa sholat 10 menit berat rasa hati kita untuk melakukannya? Katanya kita orang yang beriman, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Tapi kita sudah berjanji di dalam surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku kita serahkan kepada Allah. Kenapa 10 menit menyita waktu kita untuk sholat? Berat rasa hati kita untuk melakukannya. Orang yang beriman itu sudah tentu orang Islam. Orang Islam itu belum tentu beriman. Di KTP dituliskan Islam, sholat tidak pernah. Di buku nikah dituliskan Islam, tapi sholat tidak pernah. Apa bedanya dengan orang kafir? Pembeda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Pembeda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Kemudian apa yang dikatakan kemarin ini, kiai besar, ulama besar, katanya kiai, tetapi ketika diberi jabatan katanya tidak ada yang namanya kafir, yang ada non muslim. Jelas-jelas Al-Quran katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Jelas di luar umat Islam itu adalah kafir, tidak ada lagi di luar umat Islam adalah kafir. Pembeda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, sama dengan orang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sholat yang dirahmati Allah. Di KTP dituliskan Islam, di buku nikah dituliskan Islam, tapi sholat tidak pernah. Apa bedanya dengan seekor binatang? Mohon maaf, jemaah sholat yang dirahmati Allah. Di KTP dituliskan Islam, tapi sholat tidak pernah. Apa bedanya dengan seekor binatang? Al-Araf menjelaskan, surat Al-Araf menjelaskan 179. Allah berikan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah berikan mata untuk melihat kekuasaan Allah. Allah berikan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tapi semua itu kita abaikan. Manusia itu sama dengan binatang ternak, malahan lebih hina daripada binatang. Al-Araf 179. Mari kita lihat akhir ayat tersebut. Manusia itu sama dengan binatang ternak. Apakah terbukti pada hari ini kaum muslimin jemaah salat yang dirahmati Allah? Apakah terbukti pada hari ini? Coba kita lihat. Contoh, seekor sapi, seekor kerbau masuk ke dalam tanaman kita, dia akan makan tanaman kita. Tidak peduli kita yang tanam, tidak peduli kita yang punya, yang penting perutnya kenyang. Itu seekor binatang, itu seekor binatang. Tapi coba kita lihat manusia pada hari ini, tidak peduli uang rakyat sekalipun, tidak peduli uang negara, halal, haram, makan sama dengan seekor binatang. Al-Araf 179. Manusia itu sama dengan seekor binatang. Sudah terbukti pada hari ini. Tidak peduli uang negara, tidak peduli uang rakyat sekalipun. Beda-beda tipis. Buaya beda tipis dengan buaya. Ketika jadi buaya, ketika jadi kiai, diberikan jabatan akan menjadi buaya. Pemborong beda tipis dengan pembohong. Ketika semen habis 20 sah, dikatakan 30 sah, 10 sah, masuk kantong dan lain sebagainya. Pejabat beda tipis dengan penjahat. Berapa pejabat kita yang
mematuhi pada hari ini. Introspeksi diri kita kembali. Introspeksilah diri kita kembali, kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Manusia itu sama dengan seekor binatang. Binatang apapun dia makan, sebuah binatang, sebuah kerbau makannya tetap rumput. Ketika kita lihat sebuah manusia makan semuanya, akal makan, semen makan, pasir makan, semua dihimpas. Itulah manusia pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri pada hari ini, orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang melaksanakan ibadah puasa ketika 1 bulan dia berpuasa, pada hari ini dia meraih kemenangan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf akhir ayat tersebut, manusia itu lebih hina daripada binatang. Apakah terbukti pada hari ini? Coba kita lihat, adakah manusia pada hari ini yang kita lihat? Kita lihat seekor kera, kita lihat seekor monyet, kita lihat seekor karo. Kemanapun dia pergi, yang anaknya akan bergantung di leher induknya. Dia akan lindungi anaknya kemanapun dia pergi. Itu seekor karo atau seekor binatang. Dia akan lindungi anaknya kemanapun dia pergi. Tapi coba kita lihat manusia pada hari ini. Ada tak manusia yang membunuh anak kandungnya pada hari ini? Kita lihat pada hari ini, ada tak manusia yang menyiksa anak kandungnya pada hari ini? Yang lebih hina pada hari ini, seorang ayah berani menghamili anak kandungnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Manusia itu lebih hina daripada binatang. Sudah terbukti pada hari ini, sudah terjawab pada hari ini. Apakah ini yang disebut dengan akhir zaman? Apakah ini yang disebut dengan tanda-tanda hari kiamat? Wallahu a'lam. Untuk itu, agar kita terhindar dari itu, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Laksanakanlah perintah Allah, terutama sekali sholat. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, laksanakanlah puasa pada bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang dipanggil di ayat ini adalah orang-orang yang beriman, bukan seluruh manusia yang ada di atas dunia yang Allah panggil, bukan seluruh umat Islam yang Allah panggil dalam Al-Quran ini. Yang Allah panggil itu adalah orang yang beriman. Selama Ramadan kemarin, kita lihat yang makan siang, kita lihat yang makan siang, merokok di siang hari, biasakan itu. Yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Ambil saja kesimpulan bahwa orang yang makan siang di Ramadan kemarin berarti dia anak-anak. Kalau dia tidak anak-anak, berarti dia datang bulan. Kalau dia tidak datang bulan, berarti dia orang gila. Orang yang tidak boleh puasa yang terutama sekali adalah orang gila atau orang yang tidak waras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, mari kembali introspeksi diri kita kembali. Bagaimana akhir ayat tersebut? Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kapan kita menerima titel takwa itu? Pada 1 Syawal ini, ketika Ramadan berlalu, masuknya Syawal, Ramadan masjid ramai, seolah-olah Ramadan
Ramadan merupakan perusahaan ampunan bagi kita. Seolah-olah Ramadan merupakan pabrik pahala bagi kita. Seolah-olah Ramadan merupakan pasar kaget bagi kita. Bukan itu yang diharapkan oleh Ramadan. Ketika Ramadan berlalu, masuknya Syawal. Syawal artinya bulan peningkatan. Bagaimana peningkatan ibadah kita kepada Allah? Ketika Ramadan masjid ramai, begitu juga nanti Syawal masjid juga ramai. Ketika kita rajin Ramadan mengaji, baca Quran dan lain sebagainya, begitu juga Syawal masuk, kita rajin beribadah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, jangan lebih bodoh kita dari seekor ayam. Kita lihat, kita beli ayam di pasar, kemudian kita bawa pulang, sampai di rumah kita kurung ayam 3 hari atau 4 hari, kemudian ayam kita lepaskan dari kandangnya, insya Allah ayam akan kembali ke kandangnya. 3 hari ayam dikurung, insya Allah ayam akan kembali ke kandangnya. Kenapa kita sudah 1 bulan dikurung lamanya di Ramadan? 1 bulan lamanya di Ramadan kita dikurung di masjid, di musola, mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Satu pun setelah Syawal masuk, berakhirnya Ramadan, masuk Syawal, pintu masjid tidak kelihatan oleh kita lagi. Apakah kita akan mendapatkan titel takwa di sisi Allah? Ayam 3 hari dikurung akan tahu pintu kandangnya. Kita sudah 1 bulan dikurung di Ramadan, pintu masjid tidak kelihatan oleh kita lagi. Introspeksi diri kita kembali. Ramadan bukan pabrik pahala bagi kita. Ramadan bukan perusahaan ampunan bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat yang dirahmati Allah, mari kembali. Mudah-mudahan 1 Syawal ini kita mendapatkan titel takwa di sisi Allah. Jangan kita sama dengan seekor kerbau. Jangan kita sama seekor kerbau. Ketika kita kerbau kita mandikan oleh tuannya bersih-bersih, sudah bersih kerbau tadi, 5 menit setelah itu kerbau akan kembali ke kubangan. Setelah itu kerbau akan kembali ke kubangan. Jangan kita seperti kerbau. Selama Ramadan puasa rajin, ibadah sudah kita perbuat, zakat fitrah sudah kita bayarkan, sudah bersih kita 1 Syawal ini dari dosa dan noda. Ketika itu pemuda remaja membuat selamat hari raya Idul Fitri. Apa yang dia undang? Organ tunggal, band dan lain sebagainya. Diundang artis yang buka aurat di tengah-tengah masyarakat. Dosanya akan terus mengalir kepada kita. Dosanya ketika kita sudah bersih di Ramadan, Syawal kita kotori diri kita kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, ketika Ramadan sudah kita bersih, masuk Syawal kita kotori diri kita kembali, berarti kita sama dengan seekor kerbau. Berarti kita sama dengan seekor kerbau. Introspeksilah diri kita kembali. Ibadah Ramadan sudah kita laksanakan 1 bulan lamanya, maka pada hari ini Syawal, mari kembali kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ramadan bukan merupakan perusahaan ampunan bagi kita. Ramadan bukan merupakan pabrik pahala bagi kita. Ramadan bukan merupakan pasar kaget ketika Ramadan ramai dan nanti di Syawal tidak ada jemaah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, bayarkan zakat. Bayarkan zakat. Zakat terdiri dari 2 bagian. Yang pertama zakat mal, zakat harta kita. Yang kedua zakat fitrah. Zakat mal kita keluarkan ketika kita sudah sampai nisab zakat kita. Yang lebih afdal kita berikanlah kepada amil pengumpul zakat. Kenapa zakat mal itu lebih afdal diberikan kepada amil pengumpul zakat?
tidak ada ayat Al-Quran 114 surat, tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bayarkan zakat itu kepada orang langsung. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. Berarti kalau ada ayat Al-Quran yang menjelaskan, berarti ayat Allah tadabur. Tadabur artinya bertentangan. Allah tidak ada menurunkan ayat Al-Quran yang bertentangan. Maka lebih afdal berikanlah kepada amil pengumpul zakat. Kenapa? Untuk mengatasi bahwa orang yang memberikan zakat untuk dihindari dengan rasa kesombongan. Ketika kita langsung berikan zakat kepada orang, sifat sombong akan timbul dari kita bahwa kita tidak berkata kepada fakir dan miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat yang dirahmati Allah, kenapa lebih afdal diberikan kepada amil? Agar fakir dan miskin tidak di bawah tekanan orang-orang kaya, agar orang miskin, fakir tidak di bawah tekanan orang-orang kaya. Yang ketiga, agar pemberian zakat itu merata ketika diberikan kepada amil pengumpul zakat. Kita berikan kepada perorangan langsung. Ketika kita punya saudara kaya, kita berikan zakat tentu kepada saudara kita yang terdekat terlebih dahulu. Bagaimana dengan orang fakir dan miskin yang tidak memiliki saudara kaya? Apakah dia akan menerima zakat dari orang? Itulah lebih afdal berikan kepada amil pengumpul zakat, agar pemberian zakat itu merata kepada seluruh fakir dan miskin. Yang kedua, bayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat individu, jiwa kita masing-masing. Ketika kita sudah lahir, umat Islam di atas dunia wajib untuk memberikan zakat fitrah itu. Apa yang kita zakatkan? Makanan pokok, beras yang kita makan, beras yang bagus yang kita makan, itulah yang kita zakat fitrahkan. Ketika beras bagus yang kita makan, tentu kita berikan zakat. Yang beras rasin itu tidak dibenarkan. Apa yang kita makan, itulah yang kita zakat fitrahkan. Kita belum mampu untuk bayar zakat mal, maka berinfak dan bersedekahlah. Al-Baqarah menjelaskan orang yang memberikan sebagian hartanya, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, Allah akan lebihkan rezekinya dan Allah hilangkan rasa takut, rasa gelisah, penyakit yang ada pada dirinya. Begitulah kelebihan berinfak dan bersedekah. Kenapa selama ini kita cekeh untuk memberikan infak? Kita tak mau berinfak. Ketika kita pergi sore hari ke pasar pembukuan, kita mampu mengeluarkan uang 200.000, 300.000. Ketika berinfak di masjid, ketika kita memiliki uang 100.000 dan 2.000 di kantong kita, nanti yang kita infakkan adalah 2.000. Kenapa kita cekeh untuk berinfak? Tabunglah untuk akhirat nantinya. Kelebihan kita untuk berinfak, Allah jamin rezeki kita, dan Allah tidak jamin kita miskin untuk berinfak. Dan Allah hilangkan rasa takut, rasa gelisah, penyakit yang ada pada diri kita. Bagaimana penyakit iri, penyakit dengki yang ada pada diri kita? Obatnya juga berinfak. Kita kumpulkan harta kita, kita beli emas yang begitu besar, kita simpan, dan kemudian ketika kita sudah meninggal dunia, dan emas harta tadi yang akan mendapatkan adalah anak dan suami. Suami akan mendapatkan harta warisan yang paling besar. Ibu yang akan merasakan ruginya nanti ketika kita tidak berinfak pada hari ini. Tidak ada
jaminan Allah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun datang, maka kesempatan kali ini mari kita bersegera untuk menuju ampunan Allah. Jangan pernah kita tunda-tunda lagi ampunan kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, orang yang mengharapkan rahmat Allah itu adalah walladzina hajaru, yaitu orang yang berhijrah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah kita pada hari ini, hijrahlah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Selama ini kita tidak pernah sholat, selama ini kita tidak pernah puasa, selama ini menzalimi orang saja, selama ini istri orang, istri kita, suami orang, suami kita, tanah orang, tanah kita. Pada hari ini mari kita hijrah. Hidup di atas dunia hanya sementara. Hidup yang kekal abadi itu adalah di akhirat. Maka pada hari ini tidak ada gunanya kita berbuat curang di atas dunia. Apa yang kita lihat kemarin ini, ketika menjelang pemilu, orang hadir ke rumah kita. Pada hari ini ketika dia sudah duduk bohong kepada Al-Quran, bohong kepada Allah, setelah jabatan di pangku, Al-Quran di atas kepala, 30 juz, 114 surat di atas kepala. Demi Allah saya bersumpah tidak akan korupsi. Demi Allah saya bersumpah tidak akan menzalimi rakyat saya. Demi Allah saya bersumpah tidak akan menganiaya masyarakat saya. Ketika jabatan diemban, Al-Quran dibohongi, Allah dikhianati. Ingat kembali, hidup di atas dunia hanya sementara. Segala perbuatan kita di atas dunia akan Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Allah akan hidupkan kita kembali. Yasin ayat 12 yang sering kita baca. Yasin ayat 12 yang sering kita baca. Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Di atas dunia hukum bisa kita beli. Di atas dunia apapun bisa kita lakukan. Money politik dan lain sebagainya mampu kita melakukan. Kita sombong dengan harta kekayaan, kita sombong dengan jabatan tinggi. Ingat kembali, harta, jabatan hanya titipan sementara dari Allah. Suatu saat Allah akan ambil kembali. Kita sombong dengan jabatan tidak ada gunanya. Kita sombong dengan harta kekayaan tidak ada gunanya. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Di atas dunia sogok menyogok kita lakukan. Di atas dunia sogok menyogok. Ar-rati wal murtasi finnar. Orang yang menyogok, orang yang disogok, sama-sama neraka tantangannya. Sama-sama neraka. Ketika jalan kita mulus untuk melaksanakan pekerjaan, kita cari orang dalam. Ketika itu kita singkirkan hak orang lain, kita mendapatkan pekerjaan. Gaji yang kita terima setiap bulan, apakah gaji itu akan halal? Introspeksi diri kita kembali. Apa yang kita terima satu bulan setiap bulannya, apakah itu halal? Introspeksi diri kita kembali. Hidup di atas dunia hanya sementara. Dunia hanya sandiwara belaka. Dunia hanya senda gurau belaka. Maka untuk itu pada hari ini bersegeralah kita menuju ampunan Allah. Bersegeralah kita berhijrah dari jalan yang buruk ke jalan yang baik, dari jalan yang baik ke jalan yang lebih baik. Mari kita bersegera untuk menuju ampunan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, orang yang mengharapkan rahmat Allah itu adalah wajahadu fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah jihadnya mengangkat pedang. Rasulullah jihadnya mengangkat senjata. Jihad kita pada hari ini, jihadlah untuk melawan hawa nafsu kita. Jangan
Jangan pernah kita perturutkan hawa nafsu. Akal Allah berikan kepada manusia 10. Nafsu Allah berikan 10. Allah berikan akal 10. 9 Allah berikan kepada bapak. 1 Allah berikan kepada ibu. Nafsu juga Allah berikan 10. 9 Allah berikan kepada ibu. 1 Allah berikan kepada bapak. Ketika nafsu sudah mengendalikan akal, lebih rendah kita dari binatang. Kalau nafsu sudah mengendalikan akal, lebih rendah kita daripada binatang. Ketika akal sudah mengendalikan nafsu, lebih mulia kita daripada malaikat. Lebih mulia kita daripada malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, jangan kita perturutkan hawa nafsu. Apa yang terjadi pada hari ini kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, biasa saja maksiat, biasa saja judi, terang-terangan, zina, buka-bukaan, tapi bakal lanjang mengundang perzinahan terjadi. Jangan pernah salahkan orang lain. Kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, kenapa bencana itu silih berganti? Galodo yang terjadi, banjir bandang yang terjadi, angin puting beliung yang terjadi, erupsi gunung Merapi sampai hari ini menjadi erupsi gunung Merapi. Jangan salahkan orang lain. Introspeksi diri kita kembali. Dosa keterlaluan kita kepada Allah. Dosa keterlaluan kita kepada Allah. Yasin ayat 19 yang sering kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, dosa siapa? Dosa zina yang terang-terangan, dosa maksiat, mabuk-mabukan, dosa judi, tempat hiburan ramai, masjid tidak ada orang lagi. Itulah yang terjadi pada hari ini. Dosa pemimpin terhadap rakyat, dosa anak durhaka kepada kedua orang tua, pembunuhan terjadi di mana-mana. Itulah yang terjadi pada hari ini. Istri durhaka kepada suami, itulah yang terjadi pada hari ini. Sehingga bumi Allah tidak mampu lagi bertahan dengan dosa keterlaluan kita kepada Allah. Sehingga Allah beri teguran, bencana, entah teguran, azab dan apa yang terjadi pada hari ini. Hati-hati kita. Mari kita ramaikan masjid. Mari kita perbanyak istighfar. Tempat hiburan ramai pada hari ini. Ada yang mengatakan kemarin ini tidak boleh sholat tarawih pakai pengeras suara, tidak boleh baca Quran pakai pengeras suara. Itulah yang terjadi menjelang Ramadan kemarin. Tapi ketika organ tunggal mulai dari pagi sampai pagi besoknya tidak berisik, itulah yang terjadi pada hari ini. Jangan kita hancurkan agama kita. Mari kita bertahan dengan agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, introspeksilah diri kita kembali pada Syawal ini. Mari kita bersegera untuk menuju ampunan Allah. Jangan pernah kita tunda-tunda lagi. Apa yang kita lakukan? Solat, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Ingat kembali, hidup di atas dunia hanya sementara. Hidup di atas dunia hanya sementara. Hidup yang kekal abadi itu adalah di akhirat. Apa kata Allah? Silakan kalian perbuat di atas dunia. Silakan judi yang kita lakukan di atas dunia, silakan seenak hati kalian. Korupsi, silakan. Dan apapun yang kita lakukan, solusi, silakan. Allah beri pada hari ini kepada kita. Tapi kata Allah, tunggu saatnya nanti kami akan minta pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Dosa yang terjadi yang kita perbuat pada hari ini, dosa mana? Pemimpin dosa terhadap rakyatnya. Banyak pemimpin yang khianat terhadap rakyatnya pada hari ini. Tidak mengemban jabatan. Ketika dia sudah bersumpah dengan Al-Quran, dia khianat kepada Al-Quran. Dia khianat kepada Allah. Introspeksi diri kita kembali. Katanya hidup di atas
dunia ini merupakan selama-lamanya. Ingat kembali, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, mari kita kembalikan kepada diri kita agar kita terhindar dari segala bencana dan musibah. Mari kita meramaikan masjid dan beristighfarlah kepada Allah. Mari kita berzikir kepada Allah. Perbanyaklah kita bermunajat kepada Allah. Ingat kembali, banjir bandang di mana-mana terjadi. Sumbar dicekam pada hari ini dengan bencana yang bertubi-tubi. Mulai dari Pangkalan 50 kota sampai ke pesisir selatan, Pasaman, kemarin di tanah datar. Hari ini erupsi Gunung Merapi, lahar dingin yang menghampiri kita. Untung pada hari ini lahar dingin. Apakah akan terjadi lahar panas? Maka untuk itu yang bisa menahan itu adalah kita masing-masing. Bermunajatlah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah agar kita terhindar dari segala bencana, musibah, bahaya pada hari ini. Pergaulan bebas biasa saja pada hari ini. Perzinahan biasa saja pada hari ini. Mabuk-mabukan, judi, terang-terangan pada hari ini. Kalau kita tidak sadar pada hari ini, tidak introspeksi dari ini, maka bencana itu akan bertubi-tubi kembali akan menghampiri Sumatera Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa Khatib sampaikan pada pagi hari ini. Ada orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kesimpulan khutbah kita pada siang hari ini atau pagi hari ini, yang pertama, orang yang mengharapkan rahmat Allah itu adalah alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman itu sudah tentu orang Islam. Orang Islam itu belum tentu beriman. Orang beriman itu sudah tentu orang Islam. Orang Islam itu belum tentu beriman. Yang kedua, wallazina hajaru, yaitu orang yang berhijrah. Hijrah kita pada hari ini, hijrahlah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik. Selama ini kita menzalimi orang saja. Selama ini harta orang harta kita. Selama ini tanah orang tanah kita. Pada hari ini mari kita bersegera hijrahlah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Selama ini kita cuma sholat fardu saja, ibadah-ibadah wajib saja yang kita lakukan. Pada hari ini mari kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Laksanakanlah ibadah-ibadah sunat yang lainnya, berinfak, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad Rasulullah mengangkat pedang. Jihad kita pada hari ini, jihadlah untuk melawan hawa nafsu kita. Jangan pernah kita perturutkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah kita perturutkan, sama kita dengan binatang ternak, malahan lebih hina daripada binatang. Pada hari ini mari kita berjihad untuk melawan hawa nafsu kita. Ketika nafsu sudah mengendalikan akal, lebih rendah kita daripada binatang. Kalau akal sudah mengendalikan nafsu, lebih mulia kita daripada malaikat. Hanya itu yang bisa Khatib sampaikan pada pagi hari ini. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.